Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zulfa, mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Prodi PAI semester 3, reguler 3. Di sini saya akan melakukan tanya jawab atau wawancara dengan salah satu guru di TK Idata yang berlokasi di Jalan Polita, Kelurahan Rangda Manitung, Kabupaten Tapik. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya, ada apa Bu? Di sini saya akan mewawancarai Ibu. Di sini ada surat permohonan untuk observasinya Bu. Ibu bisa Ya, lihat dulu. ada suratnya ya Bu. Oke. Mau mewawancarai Ibu tentang profesi keguruan ini. Oke. Ya, boleh Bu. Baik, Silakan. langsung saja ya kita ya Bu ya. Oke. Nah, perkenalkan nama Ibu dulu nanti. Nama saya Ibu Nur Halidah SPD Out. Bagaimana riwayat pendidikan Ibu? Saya lulusan S1 Gigi PAUD dan lulus sertifikasi dan mempunyai sertifikat pendidik seperti sertifikat inklusif dan pelatihan kurikulum merdeka. Banyak juga yang lain Bu. Iya. Terus apa yang memotivasi Ibu untuk memilih profesi sebagai guru TK? Saya sangat menyukai dunia anak-anak, melihat anak-anak berkembang belajar sambil bermain dan menjadi lebih percaya diri, membuat saya bahagia. Saya ingin berperan dalam membentuk karakter anak sejak usia remaja. Terus kemudian nilai atau prinsip apa yang Ibu pegang dalam menjalani profesi ini? Prinsip saya yang saya pegang dalam menjalani profesi guru TK adalah mengajar dengan penuh kasih sayang dan keteladanan. Saya percaya anak belajar dari apa yang mereka lihat, sehingga guru harus memberi contoh sikap yang baik, seperti berbicara sopan, bersikap sabar, dan saling menghargai. Yang begitu anak tumbuh kembang menjadi berakhlak mulia dan percaya diri. Baik, Ibu. Kemudian bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk kelas? Sebelum masuk kelas, saya mempersiapkan rencana pembelajaran terlebih dahulu Bu. Saya memilih tema dan kegiatan yang sesuai dengan anak usia ini. Menyiapkan alat peraga serta mainan edukatif seperti lagu atau cerita yang akan digunakan. Selain itu juga mengamati kondisi anak sebelumnya agar bisa menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan untuk anak. Baik, Ibu. Kemudian metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan dalam mengajar? Dan mengapa Ibu menggunakan metode itu? Ya, saya menggunakan metode yang saya pelajari pembelajaran setiap hari. Saya menggunakan metode bermain. Nah, bermain sambil belajar Ibu. Karena anak TK lebih mudah memahami sesuai dengan belajar anak bermain sambil belajar. Sehingga anak melakukan bermain itu langsung anak melakukan kegiatan hari itu. Iya. Terus bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswanya yang beragam? Saya memberikan kegiatan yang berbeda sesuai dengan sesuai kemampuan anak. Anak yang sudah bisa akan membantu temannya. Sedangkan anak yang masih mengalami kesulitan, saya dampingi Bu untuk belajar di dalam kelas pada hari itu. Ya. Ya. Kemudian media atau alat bantu apa yang biasanya Ibu gunakan dalam mengajar? Media yang saya gunakan untuk pembelajaran, misalnya saya menggunakan kartu angka atau huruf, lagu anak, puzzle, plastisin, alat sensorik seperti air atau pasir, dan sesekali video animasi sederhana. Nah, bisa menggunakan video Bu, sesekali yang kita gunakan air, pasir, dan video yang kita gunakan. Seru sekali ya Bu. Ya, Bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? saya menggunakan penilaian untuk siswa yang saya lakukan melalui pengamatan sehari-hari Bu. Misalnya seperti hasil karya anak dan catatan perkembangan. Kalau TK tidak menggunakan terus Bu. Ya, Jadi dari hasil karya hasil karya anak, hasil yang digunakan yang dipelajari setiap hari itu kita catat di hasil anak Bu, hasil karyanya seperti pengamatan. Ya, mati aja ya. iya, nggih.
Kemudian bagaimana Ibu memotivasi siswa yang kurang semangat dalam belajar? Saya memotivasi anak yang kurang semangat belajar. Kita beri perhatian khusus, Bu, seperti pujian dan kegiatan yang menyenangkan. Misalnya mengajak anak mereka bermain dan memberi kesempatan untuk menunjukkan karya mereka. Mereka merasa bangga, sehingga mereka merasa bangga dan termotivasi belajar. Ya, Apa pendekatan Ibu dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan? yang kita gunakan kedisiplinan untuk anak, kita menggunakan pendekatan yang lembut, Bu, mengajar anak berbicara yang baik, menyenangkan mereka dan berbicara yang sopan, sehingga mereka mengingatkan aturan kelas secara perlahan. Kita gunakan untuk berbicara yang baik, menyenangkan, dan untuk anak kegiatan hari itu. Iya. Menurut Ibu, bentuk pengembangan diri apa yang Ibu lakukan sebagai guru? Pengembangan yang kita gunakan tuh, Bu, seperti pelatihan, mengikuti KKG, berdiskusi dengan sesama guru seprovinsi. Misalnya kita di TK, kita diskusikan untuk meningkatkan pelajaran di TK seperti KKG. Itu sekali sebulan, Bu. Sebulan sekali ya, Sebulan Bu, ya? sekali kita adakan pertemuan. Ya, Rutin setiap bulan sekali, nggih. Ya. Menurut Ibu, apa kunci utama menjadi guru profesional di era yang sekarang ini? Kunci kita untuk guru profesional itu, Bu, kuncinya adalah kita terus belajar, mengikuti perkembangan zaman dan bekerja sama dengan orang tua. Iya. Harus ada kerjasamanya ya, Bu? Ini harus ada kerjasama dengan orang tua murid, Bu. Iya. Bagaimana Ibu menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan di kelas? Supaya kita belajar anak yang kita ciptakan yang positif, Bu, kita menyambut anak dengan senyum, bernyanyi bersama, menghias kelas dengan warna cerah dan memberi semangat pada setiap anak. Iya, ini semangat anaknya, kita beri semangat, kita beri senyum, misalnya kita bernyanyi, menghias kelas dan cerah, dengan warna yang cerah, memberi semangat pada setiap anak. Jadi guru TK harus terlalu ceria ya? Ya, harus ceria, Bu. Dalam kompetensi pedagogik, bagaimana Ibu memastikan siswa itu memahami materi yang disampaikan? Dalam memastikan siswa memahami materi, saya memastikan anak memahami materi dengan cara mengulang pelajaran melalui bermain, Bu, tanya jawab, atau praktik langsung. Saya juga memantau respon anak dan memberikan bantuan tambahan jika anak yang masih bingung, sehingga semua anak bisa mengikuti pelajaran yang lebih baik. Nah, kita bantu, Bu, yang bermasalah, kita supaya pelajarannya berkembang dengan baik. Lebih didekati secara personal lagi ya? Iya, kalau ada anak yang tidak bisa masih lambat hambatan memahami pelajaran, nggih. Kemudian dalam kompetensi kepribadian, bagaimana Ibu menjaga sikap dan keteladanan sebagai seorang guru? Saya menjaga sikap keteladanan untuk guru, selalu bersikap sabar, Bu, ramah dan positif di hadapan anak. Saya menunjukkan contoh perilaku yang baik, seperti berbicara sopan, menghargai orang lain, dan mengendalikan emosi, agar anak bisa meniru sikap yang benar. Nah, gurunya memberi contoh. Iya. Kemudian menurut Ibu, apa tantangan terbesar pendidikan di era sekarang ini? Tantangan pendidikan di era sekarang ini, yaitu tantangannya terbesar adalah penggunaan gadget berlebihan dan tuntutan orang tua yang ingin anak cepat pintar tanpa memperhatikan kebutuhan anak. Kadang orang tua ini ingin cepat-cepat anak pintar, padahal Ya. masih di TK ya? Masih di TK dituntut supaya pintar. Orang tua tuh padahal tidak boleh gitu ya, Bu. Nggih. Baik, kemudian bagaimana Ibu menghadapi kemajuan teknologi dalam pendidikan? Saya memanfaatkan teknologi secara terbatas sebagai alat bantu belajar, namun tetap mengutamakan aktivitas bermain langsung. Nggih. Baik, kemudian apa strategi Ibu agar siswa itu siap menghadapi era global dan digital? Strategi saya adalah mengembangkan soft skill anak seperti kreatif, percaya diri, dan kemampuan bekerja sama.
Saya juga memperkenalkan teknologi secara terbatas dan aman, serta mengenalkan bahasa asing melalui lagu atau permainan agar anak siap menghadapi era digital dan global. Kemudian pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Ibu dalam selama mengajar mereka? Pengalaman saya selama mengajar, saya melihat anak yang awalnya pemalu akhirnya berani tampil di depan kelas, Bu. Itu yang menjadi momen yang sangat membahagiakan saya. Nah, beraninya tampil, Bu. Nah, itu yang bangga. Anaknya jadi kada bisa menjadi bisa. Nah, jadi berani tampil di depan kelas, guys. Iya. Apa satu hal yang ingin Ibu tingkatkan ke depannya? Yang saya tingkatkan ke depannya adalah satu hal yang ingin saya tingkatkan adalah pembelajaran inklusif. Saya ingin semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, merasa aman dan bisa belajar bersama teman-temannya dengan dukungan yang tepat. Nah, terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan saya untuk masa depan pendidikan di Indonesia adalah saya berharap pendidikan anak usia dini semakin diperhatikan dan semua anak mendapatkan pendidikan yang menyenangkan dan berkualitas. Sama Ibu. Jawabannya sangat bagus sekali. Nah, mohon maaf lagi untuk mengganggu waktunya. Dan sekiranya sampai di sini saja saya mewawancara Ibu. Jadi, terima kasih ya Ibu. Sama-sama Ibu. Saya pamit dulu ya Ibu. Iya. Misi Ibu. Ya. Baik, kesimpulan yang saya dapat dari hasil wawancara hari ini yaitu guru TK berperan penting dalam membentuk karakter dan pengembangan anak usia dini. Pembelajaran dilakukan dengan penuh kasih sayang dan keteladanan. Adapun metode yang digunakan oleh guru TK yaitu belajar sambil bermain. Guru TK juga menggunakan media-media yang menarik. Selain itu juga penilaian dilakukan dengan pengamatan perkembangan anak. Jadi tidak dilakukan secara tertutup. Kemudian guru TK melakukan pengembangan diri melalui pelatihan dan bekerjasama dengan orang tuanya agar pendidikan berjalan secara optimal. Selain itu juga guru TK melakukan penggunaan teknologi secara bijak untuk menghadapi era digital sekarang. Itu saja kesimpulan dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum